Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada percakapan pasca observasi dengan saya, David Dian Family, DGP Angkatan 9 tahun 2024 dari SDN Kenjong 2, Kecamatan Kepung. Hari ini saya ditemani oleh Bu Dina, selaku pengajar praktik di Angkatan 9, dan Pak Dias, guru kelas 5 di SDN Kencong 2. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Dias. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat nggih? Nah, baik. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Dias terkait jalannya proses observasi yang sudah dilakukan kemarin. Nah, tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Dias lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Pak Dias terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Yang pasti perasaan saya senang, bahagia. Saya juga merasa mendapatkan pengalaman baru yang berkaitan dengan masukan-masukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dalam pembelajaran di kelas saya. Baik, jadi tentunya observasi kemarin untuk anak-anak sangat menyenangkan, nggih? Menyenangkan sekali. Nah, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Pak Dias lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Pak Dias laksanakan. Baik Ibu, dalam pembelajaran observasi kemarin, seperti yang tertera dalam rancangan pembelajaran atau modul ajar yang saya berikan ke Bu David, kemarin berjalan dengan sangat baik. Saya mengambil PJBL atau Project by Learning, di mana dalam pengemasan pembelajaran anak-anak diminta untuk menghasilkan suatu proyek sehingga terdapat suatu produk yang nantinya bisa menjadi pengembangan untuk anak-anak. Jadi anak-anak mendapatkan ilmu yang lebih konkret, akurat, dan pemahaman anak-anak tentang pembelajaran bermakna bisa lebih mendalam. Begitu. Langkah-langkahnya yang pasti seperti kemarin yang telah kita bicarakan bersama Ibu, kita membuat modul ajar atau rancangan pembelajaran. Lalu saya juga mengkonsultasikan dengan Bu Devi tentang media pembelajaran yang kita gunakan. Bu Devi juga memberi masukan untuk memasukkan teknologi, di mana kemarin saya sempat menyisipkan beberapa kuis. Kita membuat bel bersama, bel dengan lampu, sehingga anak-anak antusiasmenya sangat meningkat. Saya juga menyediakan beberapa slide sesuai dengan arahan Bu David, dan setelah pembelajaran pun saya minta umpan balik anak-anak sebagian besar mengatakan bahwa mereka sangat senang dan puas dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, nah jadi menggunakan GPL, anak-anak menghasilkan suatu karya. Nah, karya itu kembali lagi ke anak-anak dan digunakan lagi gitu. Nah, baik. Nah, menurut Pak Dias, sudah sejauh mana area pengembangan yang sudah Pak Dias sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil disampaikan di dalam kelas atau belum? Untuk tingkat keberhasilan, karena dalam pembelajaran saya juga memberikan beberapa soal penguatan, dan saat itu juga saya koreksi Ibu, di mana hasilnya sebagian besar dari 20 siswa ada 19 siswa yang sudah mendapatkan nilai dengan kriteria ketuntasan minimal di atas rata-rata. Jadi saya merasa bahwa pembelajaran tersebut bisa dikatakan berhasil dengan tingkat anak-anak yang ingin ikut dalam pembelajaran atau animo anak-anak dalam pembelajaran tersebut meningkat. Banyak yang mau bertanya, banyak yang berani mengemukakan pendapat.
Jadi tidak hanya by paper nilainya yang bagus, tapi keinginan anak-anak dan rasa ingin tahunya meningkat gitu. Baik, jadi intinya pembelajaran kemarin itu sangat seru sekali, nggih. Inggih, Bu. Nah, dari 20 siswa, 19 sudah berhasil. Inggih. Jadi hanya ada satu anak yang masih kurang. Inggih. Nah, tentunya itu sudah 90 lebih Alhamdulillah. persen gitu Pak Dias. Inggih, Bu. Nah, baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan. Tapi kekurangannya sangat kecil ya Pak Dias. Inggih. Nah, menurut Pak Dias, kekurangan atau kendala yang dihadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas yang kemarin hanya satu itu yang belum itu karena apa itu? Jadi begini Bu, saya kemarin menerapkan pembelajaran interaktif di mana saya memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk siswa agar anak-anak tersebut lebih aktif. Hanya saja saya secara pribadi merasa bahwa kekurangan ada di saya Ibu. Saya merasa saya kurang kreatif dalam menciptakan pertanyaan pemantik. Beberapa pertanyaan mungkin saya sendiri tentang taksonomi belum pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya merasa hal tersebut harus saya tingkatkan. Jadi pemberian pertanyaan pemantik menurut saya untuk mengembangkan diri saya itu harus saya evaluasi begitu ya. Jadi dari diri sendiri Inggih. bukan karena siswa. Bukan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Pak Dias tentunya untuk lebih ditingkatkan kembali Inggih. seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang Pak Dias rencanakan atau yang ingin Pak Dias lakukan bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Dan memberikan proses pembelajaran tentunya yang lebih baik lagi dan anak-anak lebih semangat lagi. Bukan hanya 90% tapi 100% ya Pak Dias. Harapan saya seperti itu. Baik, nah saya tunggu cerita-cerita dari Pak Dias. Nah, apakah nanti rencana Pak Dias untuk pembelajaran berikutnya bisa terrealisasi atau belum? Gitu, nah, kira-kira kapan nih Pak Dias akan melakukan perubahan atau rencana ini tadi diterapkan ke anak-anak? Iya Ibu, berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah tentang pertanyaan pemantik Ibu, ketika saya memberikan pertanyaan pemantik, ternyata pemahaman anak-anak kadang terlalu menjut, kadang terlalu melebar dan keluar dari materi pokok atau tema pokok. Maka dari itu saya sebelum melakukan pembelajaran rencananya besok saya akan melakukan pretest atau wawancara kepada anak-anak. Jadi saya akan mengambil sampel Ibu rencananya besok untuk memberi pertanyaan atau beberapa hal yang sekiranya pemantik sederhana untuk beberapa anak saja saya gunakan untuk sampel yang nantinya akan saya gunakan di pembelajaran selanjutnya. Jadi nanti setelah ada pertanyaan pemantik tentunya nanti Pak Dias bisa ya untuk melakukan. Oh ternyata ini loh yang dibutuhkan anak-anak seperti itu. Nah baik, terima kasih banyak Pak Dias atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Pak Dias rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasi dan berhasil tentunya. Nah baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Dina selaku PP untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini. Monggo Bu Dina. Baik, terima kasih Pak Dias dan juga Bu David. Hari ini di pendampingan individu yang kelima yaitu membahas tentang kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan ini adalah tindak lanjut daripada kegiatan supervisi akademik yang sudah dilakukan pra-observasi dan observasi di kelas. Jadi hari ini Bu David sebagai coach dan Pak Dias sebagai kusi ini sudah sesuai percakapan alur tirta. Jadi kegiatan diskusi hari ini coaching hari ini itu menurut pengamatan saya itu sudah sesuai dengan alur tirta. Tujuan tadi dari kegiatan ini sudah disampaikan, kemudian juga Bu David sebagai coach
itu mengidentifikasi. Nah, metode apa yang digunakan Pak Dias, yaitu project by learning ya Pak Dias. Kemudian ada langkah-langkah dalam pembelajaran juga sudah ditanyakan Bu David, dan hasil dari penerapan tadi metode yang digunakan Pak Dias juga sudah dijawab Pak Dias. Terus keberhasilan, nah keberhasilan daripada metode pembelajaran yang sudah diterapkan Pak Dias tadi ini juga sudah disampaikan. Nah, David ini ternyata tadi menurut pendengaran saya tadi Bu David sudah menggunakan kata-kata pemantik ya Bu David, menggunakan inquiry untuk memancing Pak Dias menjawab pertanyaan. Nah, itu terkait dengan pengarahan dari kata-kata pemantiknya Bu David. Ini Pak Dias sudah menjelaskan, kemudian kendala juga sudah disampaikan, dan akhirnya Bu David bisa menggiring Pak Diasnya untuk menemukan jawabannya secara mandiri. Nah, kemudian rencananya ini juga sudah disusun oleh Pak Dias. Kapan nih rencananya? Itu besok. Nah, sebagai tanggung jawabnya Pak Dias akan melaksanakan pretest kepada siswa terkait peminatannya, begitu ya. Mungkin itu saja karena semuanya sudah berjalan nih sesuai dengan tujuan. Maka untuk kegiatan diskusi kucing hari ini pada kegiatan pasca observasi dinyatakan selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dina atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya di kegiatan pasca observasi. Baik, sekian percakapan pasca observasi kali ini. Semoga selalu memberikan manfaat untuk semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.